Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan lagi kajian kita. Ini risalah berjudul Pengaruh Makhluk Langit, diuraikan oleh Hazrat Mirza Ghulam Ahmad, diterjemahkan oleh Yatimin AS. Saudara-saudara para pemirsa channel Kreweng Aji yang berbahagia, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi mereka mengabaikan bintang-bintang itu, bahkan mereka sama sekali tidak membutuhkan tanda-tanda mereka. Kemudian apabila kamu bersikap adil, niscaya kamu akan mengatakan bahwa sesungguhnya manusia tidak memerlukan semua bintang sebagai tanda-tanda untuk perjalanan mereka, kecuali hanya beberapa bintang saja. Adapun bintang-bintang di langit yang jumlahnya begitu banyak sehingga kamu tidak dapat menghitungnya, apa gunanya bagi para musafir? Jelaskanlah jika engkau dapat mengungkapkan pendapatmu dengan terang, kamu akan memperoleh pahala. Apabila kamu tidak menjelaskan, dan pasti kamu tidak akan mampu menjelaskan, maka takwalah kepada Allah Ta'ala yang tidak suka pada pengikut kebatilan. Bagaimana kamu mengira bahwa Allah menciptakan bintang-bintang tidak berarti dan di dalamnya tidak ada pengaruh ajaib? Padahal kita melihat ada khasiat dan pengaruh pada makhluk-makhluk rendah. Bagaimana kita berakidah bahwa Allah Ta'ala yang telah memperindah bintang-bintang dengan sinar lahiriah, kegemerlapan dan bentuk yang menawan hati, dia tidak berminat mempercayakan sinar yang lain di dalam batin mereka, yakni pengaruh yang berfaedah bagi manusia. Allah telah menundukkan matahari, bulan dan bintang-bintang untuk manusia. Ini mengisyaratkan bahwa semua itu diciptakan untuk kebaikan setiap hamba Tuhan. Adanya bintang-bintang itu merupakan anugerah besar dan kemurahan Allah Ta'ala. Tetapi dia tidak menjelaskan pengaruh sebagian benda dalam kitabnya yang bersifat menentukan. Namun pengaruh benda-benda itu dapat dibuktikan oleh orang-orang yang berpengalaman. Lalu apakah kita tidak akan mengakui pengaruh benda-benda yang telah disebutkan oleh Allah Ta'ala di dalam Quran Suci? Bahkan pengaruh benda-benda itu lebih unggul daripada nikmat-nikmat yang lainnya. Allah Ta'ala telah menekankan kepada hamba-hambanya agar merenungkan penciptaan langit dan penciptaan bumi serta tanda-tandanya. Allah berfirman di dalam surat Ali Imran surat 3 ayatnya 189, Bismillahirrahmanirrahim. Sesungguhnya dalam terciptanya langit dan bumi
dan silih bergantinya malam dan siang adalah pertanda bagi orang yang mempunyai akal. Saudara-saudara para pemirsa channel Kreweng Aji yang Budiman, benar pengaruh matahari, bulan, dan bintang-bintang adalah sesuatu yang dapat dilihat setiap waktu oleh makhluk. Tidak ada jalan untuk menolaknya. Misalnya beberapa macam musim dan perbedaan alaminya. Penyakit-penyakit khusus pada setiap musim. Tumbuh-tumbuhan dan serangga-serangga yang terkenal pada musim tertentu adalah sesuatu yang kamu sekalian mengetahuinya dan tidak perlu penjelasan. Kamu tahu tatkala matahari terbit dan memancarkan sinar, pastilah pada waktu itu ada pengaruh khusus pada tumbuhan, benda-benda mati dan binatang. Kemudian pada bagian akhir siang dan mendekati datangnya malam pun banyak pengaruh yang lainnya. Walhasil, dekat dan jauhnya matahari mempunyai pengaruh yang terang dan kuat pada pohon-pohon, pada buah-buahan, pada batu-batu dan watak Bani Adam. Tidak ada jalan lain bagi kita kecuali mengakuinya. Tidak ada jalan bagi kita untuk lari dari ilmu-ilmu indrawi itu, yaitu ilmu yang diperoleh melalui indera. Semua itu telah terbukti pada setiap kaum. Betapa besar khasiat bulan, para petani dan ahli pertanian mengetahuinya. Kami menyesalkan orang-orang yang mengatakan kami ulama. Kemudian mereka berbicara seperti orang-orang bodoh yang hina. Orang-orang bijak telah sepakat. Kebanyakan orang yang wajar, adil adalah orang yang tinggal di dekat Katulistiwa. Keadaan ini mempunyai pengaruh khusus pada baiknya kesehatan mereka dan menambah pemahaman serta akal mereka. Saudara-saudara para pemirsa channel Kreweng Aji yang berbahagia, tentu ini dapat diketahui dari ilmu-ilmu indrawi. Tidak ada yang mengelaknya kecuali orang-orang yang tidak memiliki cahaya dalil dan argumentasi, dan mereka yang telah menyimpang dari jalan utama. Maka akan binasa orang-orang yang mengelak. Telah diakui di dalam agama kita, ada sebagian waktu yang mengandung berkah, yang di dalamnya doa-doa mudah dikabulkan dan rintihan didengarnya, seperti malam Lailatul Qadar dan sepertiga akhir malam. Para peneliti mengatakan di dalam waktu-waktu yang telah ditetapkan untuk sholat banyak menyimpan berkah. Oleh karena itu Allah Ta'ala mengkhususkannya untuk ibadah. Maka barang siapa menjaga waktu itu dan menunaikan
tiap-tiap salat dengan sepenuh hati, tepat pada waktunya, niscaya dia akan dikaruniai berkah-berkahnya dan semuanya akan diperhitungkan. Dia akan memperoleh kebahagiaan yang diidamkan dan selamat dari teman yang buruk. Maka pikirkanlah posisi ini, karena sesungguhnya ini posisi yang agung. Barang siapa berusaha dan berjuang untuk mencapainya, dia akan memperoleh pertolongan, memperoleh bimbingan, dan menjadi hamba yang terpilih. Saudara-saudara para pemirsa channel Kereweng Aji yang berbahagia, kita cukupkan sekian dulu video ini. Kita sambung lagi pada video-video berikutnya. Billahi taufik wal hidayah. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kealpaan saya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.